kita kasih makan. Setiap pagi memberi makan burung murai batu dengan EF ini menurut saya suatu kesenangan sambil ngecek-ngecek burung tersebut. Ada beberapa teman-teman yang bingung bagaimana supaya murai batu kita tidak memakan serangga, dan ada pun yang tanya fur apa yang kita gunakan. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut video ini sebagai dokumentasi pagi hari ini, semoga teman-teman nanti bisa puas dengan jawaban sesuai dengan pengalaman saya ya. Jika ada kurangnya teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Oke, akhir-akhir ini banyak sekali merek-merek fur bernutrisi tinggi. Jadi tadi berkaitan teman-teman yang tanya fur apa yang bagus untuk kita terhindar dari serangga atau pemberian serangga. Yang pertama tentunya fur bernutrisi tinggi. Jadi fur bernutrisi tinggi itu biasanya harganya 4 kali lipat, bahkan ada yang 10 kali lipat ya, mungkin seperti itu dari fur biasa. Karena kandungannya itu sudah memenuhi burung kita. Jadi kebutuhan burung kita, nutrisinya, gizinya dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya ketika kita menggunakan fur tersebut, burung kita itu udah kenyang. Yang pertama itu, yang selanjutnya burung kita tidak membutuhkan EF lain. Kalaupun dikasih EF biasanya ada pun sedikit yang enggak dimakan, istilahnya seperti itu. Tetapi teman-teman bisa menggunakan, ya ini saya nggak nyebutin merek, bisa menggunakan fur-fur yang sudah beredar bernutrisi tinggi tersebut. Bisa pilih ya, mereknya bermacam-macam. Tetapi di sini ada kekurangannya ya. Jadi ada tuh yang kurang pas menurut saya. Yang pertama ya, kalau misalkan mungkin itu pasnya untuk teman-teman yang lagi sibuk, memang benar-benar kepepet nggak bisa ngerawat burung. Jadi kalau kita kasih fur itu ya mungkin EF-nya nggak begitu dimakan, itu untuk sedikit burung. Tetapi kalau misalkan rata-rata ya tetap makan EF. Jadi yang pertama itu karena kita nggak jarang memberi EF ya, kita udah percayakan pada fur tersebut, akibatnya burung kita kurang keurus. Nah, kurang keurus itu menyebabkan berbagai macam masalah. Yang pertama mungkin kita lupa jarang mandi kayak gitu. Terus selanjutnya jarang jaga kebersihan, seperti itu teman-teman. Akibatnya ya mungkin ada kutuan, bisa menyebabkan cabut bulu dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya sendiri, walaupun di sini ada fur bernutrisi tinggi, itu saya gunakan untuk burung-burung yang cabul atau kita ketika repot, itu kita gunakan ketika kepepet. Tapi ketika ada waktu, ada kesempatan, ini tetap ya, tuh kotorannya banyak sekali jojo, dan itu coklat-coklat. Ini adalah fur biasa yang sering saya gunakan ya. Di sini kita udah menggunakan bertahun-tahun, burung kita aman dan kesehatan pun mudah menjaganya ya kayak gitu teman-teman. Jarang sekali ada keluhan bagaimana karena ketika kita kasih EF pagi kita ngeceki, sore kita ngeceki, itu tadi akhirnya burung ketika mengalami sedikit keluhan itu udah kita mengetahuinya. Nah, suatu misal ini tuh warnanya hijau kotorannya, kalau itu coklat. Ini sama-sama satu merek ya, kita gunakan ini. Jadi di sini sekarang ini ada ya semuanya menggunakan fur biasa saja. Adapun kemarin dikasih temen merek fur bernutrisi tinggi itu untuk burung titipannya. Jadi kita tidak menggunakan pada burung kita. Ya tentunya yang pertama untuk burung sekian banyak ya untuk mengirit kayak gitu teman-teman. Yang selanjutnya memang kita kurang menyukai ya. Jadi kita rata-rata ya kasih makan pagi sore, pembersihan kandang mungkin 2 hari sekali bisa kita lakukan tersebut.
Jadi kalau teman-teman tetap menggunakan fur bernutrisi tinggi, itu tadi ya, harus tetap juga sering dikontrol, diceki apa kebutuhan dan apa keluhan burung kita. Jadi kalau kebutuhan sudah tercukupi, biasanya keluhan itu ya minimalisir. Jadi lebih sedikit, lebih mudah untuk mengatasi jika ada pun keluhan. Jadi keterbiasaan ya, mungkin kita ya settingnya lebih enak menggunakan fur biasa saja. Kenapa demikian? Jadi kalau misalkan burung tersebut untuk settingan harian, yang penting bulunya nggak ngembang, mungkin rata-rata kita pukul rata ya, mungkin sekitar 5-7 EF seperti itu untuk pemberian EF-nya. Itu untuk harian. Dan sama rata-rata sekitar gitu 5-7 untuk rawatan harian. Beda lagi nanti kalau misalkan dia kurang berai, kalau mau dicoba bisa kita tambah 1-2 ekor, bahkan kita kasih mungkin seperti ulet Hongkong untuk menaikkan panasnya ya, nutrisinya supaya dia lebih gacor kayak gitu. Nah di sini untuk bernutrisi tinggi teman-teman, yang bernutrisi tinggi kita ya mungkin untuk apa ya, dongkrak birainya, untuk dongkrak menggunakan EF-nya itu bisa ya mungkin ulet Hongkong, dan settingannya pun nggak sama ya. Jadi kalau di sini kita udah terbiasa enak yang biasa-biasa aja manual kayak gitu. Nah seperti ini. Sebetulnya kita sendiri pernah produksi fur untuk harian ya. Itu pun ada, cuman nggak kita kasih semua. Jadi untuk burung-burung tertentu. Ya mungkin yang burung cabul kayak gitu kita kasih itu bisa sembuh, atau burung yang kurang doyan makan fur kita kasih itu dulu. Tapi kalau rata-rata dia nanti udah mau makan fur biasa, ini kita kasih ya ini fur biasa ini teman-teman. Nah seperti itu. Oh ya, ini masih nih. Jadi seperti ini. Ini fur untuk loloan bernutrisi tinggi ya, teman-teman ya. Ini untuk ternak, ini untuk loloan bernutrisi tinggi tanpa EF, dan ini kita bisa menggunakan untuk makanan harian. Jadi kalau di sini ya kita kalau kepaksa ya pakai itu ya, punya produksi sendiri. Nah, jadi itu tadi teman-teman, intinya di sini sebagian besar kita menggunakan fur murahan aja. Itu bukan berarti apa ya teman-teman ya, kita anti, tetapi yang pertama ya memang karena ekonomis. Yang selanjutnya untuk settingnya itu lebih enak kayak gitu. Suatu misal ini tadi agak sedikit ngembang, ternyata prediksi saya kurang EF, karena masing-masing burung pemakan EF itu nggak sama settingannya. Jadi kita cari sendiri-sendiri. Kalau misalkan 5 masih ngembang, kita tambahi sampai benar-benar burungnya itu rapat. Seperti itu biasanya kita mencarinya. Oke teman-teman, itu tadi tentang jawaban. Mungkin teman-teman kemarin ini pasti menggunakan fur khusus ya, tidak. Jadi semuanya rata-rata fur ya itu tadi ya, kita menggunakan leopard itu ya teman-teman ya. Mungkin agak encer tapi pencernaannya lebih enak itu. Oke, sekian dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.